Profesor Dr. Raden Mas Ngabei Poerbatjaraka. Lahir pada 1 Januari 1884 sebagai putra keluarga abdi dalem, Purbo menemukan minat dalam kesusastraan Jawa kuno secara autodidak lewat koleksi buku ayahnya seperti Sono Sunu, Angling Dharma, dan Ramayana. Minat akan kesusastraan Jawa kuno pun bersemai dalam diri Purbo yang menikmati kisah wiracarita itu. Berikut nilai-nilai ajarannya sambil memperlancar kemampuan berbahasa Belanda. Disertasi yang dianggap sebagai magnum opus Poerbatjaraka rampung dan berhasil dipertahankan pada tahun 1926 dengan judul Agastya in den Archipel. Ia pun menjadi anak Hindia kedua sesudah Husein Jayadiningrat yang meraih gelar Doktor Sastra Timur dan Filsafat dari Universitas Leiden. Puncak pencapaian Poerbatjaraka adalah saat dipercaya menjadi dekan D3 Fakultas Sastra sekaligus menjadi guru besar yang merangkap pengajar di Fakultas Sastra Universitas Gadjah Mada, Universitas Indonesia, dan Universitas Udayana. Kesibukan yang melelahkan itu dilakoninya sepenuh hati hingga dalam usia 80 tahun. Profesor Dr. Petrus Josephus Zoetmulder SJ, lahir di Utrecht, Belanda, 29 Januari 1906. Sejak berusia 19 tahun, ia pergi ke Jawa dan bermukim di Seminari Menengah di Yogyakarta. Ia pertama kali mengenal jagat Jawa kuno atas saran Pastor Willekens yang mengenalkannya kepada Profesor Cornelis Christian Berg yang mengajar di Surakarta. Guru besar Fakultas Sastra UGM ini juga menulis kitab suci bagi para pengkaji Jawa, yakni buku Kalangwan, Sastra Jawa Kuno Selayang Pandang pada 1974 dan Kamus Jawa Kuno Indonesia pada 1995. Karya yang disebut di akhir, ia kerjakan selama 30 tahun. Atas nama negara, Presiden Joko Widodo memberikan bintang budaya Paramadharma atas dedikasi Zoetmulder pada 13 Agustus 2015. Profesor Dr. Daru Suprapto, lahir di Surakarta 15 Juli 1931. Ia lulus dari Fakultas Sastra dan Kebudayaan UGM, bagian sastra jurusan Sastra Timur di Yogyakarta pada tahun 1964 dan meraih gelar doktor di universitas yang sama pada tahun 1984. Ia mulai mengabdi di Fakultas Sastra dan Kebudayaan UGM pada tahun 1961. Beberapa tugas struktural yang pernah ia emban antara lain sebagai sekretaris jurusan Sastra Jawa, ketua jurusan, pembantu dekan, hingga sekretaris fakultas. Setelah purna tugas pada tahun 1997, Prof. Daru masih mengabdi sebagai guru besar emeritus di UGM. Beberapa karyanya antara lain Jayangbaya, Kiai Sarantaka, 1973, Pustaka Centini, ikhtisar seluruh isinya, 1975, Babat Belambangan, Pembahasan Suntingan Terjemahan 1984. Ajaran Moral dalam Sastra Suluk 1985. Karakter Konvensional Tipologi Babat, salah satu jenis sastra sejarah 1992. Sepintas Lintas Kajian Filologi Indonesia 1993 dan banyak lagi. Profesor Hajah Siti Baroroh Barit, lahir pada 23 Mei 1925. Siti Baroroh Barit adalah teladan bagi perempuan Indonesia. Pada 27 Oktober 1964, saat berusia 39 tahun, ia diangkat sebagai guru besar Fakultas Sastra Universitas Gadjah Mada, sekaligus merupakan profesor perempuan pertama di Indonesia. Setelah lulus dari Fakultas Sastra UGM dan UI pada 1952, ia kuliah di Universitas Al-Azhar Mesir. Ini adalah wujud perjuangan sekaligus pembuktiannya dalam hal emansipasi wanita. Untuk diketahui, kala itu sangat langka perempuan bisa sekolah di luar negeri, dan Siti Baroroh ternyata sanggup membuktikannya. Selama kuliah,
Baroroh menekuni studi bahasa Indonesia dan dididik sebagai ahli filologi. Selama mengabdi di Fakultas Sastra UGM, ia mengajar sejarah kebudayaan Islam dan bahasa Arab. Fokus studi tersebut akhirnya membuatnya mendirikan jurusan bahasa Arab di UGM. Karya-karyanya di bidang filologi antara lain Bahasa Arab dan Perkembangan Bahasa Indonesia 1970, Bahasa Indonesia sebagai Infrastruktur Pembangunan 1980, Panji, Citra Pahlawan Nusantara 1980, Pengantar Teori Filologi 1985, Memahami Hikayat dalam Sastra Indonesia 1985, Kedatangan Islam dan Penyebarannya di Indonesia 1989, dan masih banyak lainnya. Ia juga pernah menjadi promotor Presiden pertama Republik Indonesia, Bung Karno, ketika memperoleh gelar doktor atau honoris causa dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Profesor Dr. Sulastin Sutrisno, perempuan kelahiran Kediri, 23 November 1924 ini mulai mengabdi sebagai dosen di Fakultas Sastra dan Kebudayaan UGM pada tahun 1960, setelah dirinya memperoleh gelar sarjana penuh. Selain sastra, Sulastin menekuni ilmu filologi. Ketika menempuh studi S3 di Belanda, Sulastin mengasah kemampuan bahasa Belanda dengan menerjemahkan surat-surat Kartini dan kemudian terbit dengan judul Door Duisternis tot Licht pada tahun 1979. Ia menggarap disertasi berjudul Hikayat Hang Tuah, Analisis Struktur dan Fungsi pada tahun 1984. Berkat itu pula, Sulastin menjadi doktor ilmu sastra yang pertama di UGM. Sulastin telah mencapai jabatan puncak sebagai guru besar dalam ilmu filologi pada Fakultas Sastra dan Kebudayaan UGM pada tahun 1981 dengan pidato pengukuhan berjudul Relevansi Studi Filologi. Pengabdiannya di UGM tak kenal lelah. Usai pensiun pada 1989, ia masih diminta untuk menjadi guru besar emeritus Fakultas Sastra UGM dari tahun 1989 sampai 1997. Pengabdiannya sebagai pengajar, guru besar, filolog, sekaligus ibu bagi anak-anaknya purna pada 9 Mei 1999 bersamaan dengan Prof. Baroroh Barit yang juga seorang filolog, dekan, dan guru besar perempuan di Fakultas Ilmu Budaya UGM, serta sesepuh yang sama-sama menjadi inspirasi didirikannya Manasa Komisariat Yogyakarta. Dr. Ignatius Kuntoro Wiryo Martono lahir di Delanggu, Klaten, Jawa Tengah pada 19 Oktober 1946. Selama hidupnya, ia mengabdikan diri sebagai dosen prodi Jawa Universitas Gadjah Mada dengan minat kajian pada kesusastraan Jawa Kuno. Pada tahun 1987, Romo Kun memperoleh gelar doktor di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, dengan disertasi yang kemudian diterbitkan menjadi buku berjudul Arjuna Wiwaha, Transformasi Teks Jawa Kuno, Tanggapan dan Penciptaannya dalam Lingkungan Kesusastraan Jawa pada tahun 1990. Kelangenan Romo Kuntoro adalah wayang Petruk. Romo Kun suka sekali dengan tokoh Punokawan tersebut karena sikapnya yang merdeka, prigel, dan wasis. Dulu saat masih mengajar sebagai dosen, Romo Kun juga tak melulu belajar di kelas. Para mahasiswanya diajak ke keraton, ke pantai, ke pasar tradisional untuk merasakan dinamika kehidupan masyarakat dan menyatu dengan lingkungan sekitar. Dr. Kartika Setiawati. Dr. Kartika Setiawati merupakan pengajar bahasa Sanskerta, Jawa Kuno, dan Jawa Pertengahan Prodi Sastra Jawa UGM. Kepergiannya pada 4 Juli 2017 lalu meninggalkan duka yang mendalam, sekaligus pelecut bagi anak-anaknya untuk menapaki jejak keilmuannya.
Dalam jagat kesusastraan Jawa tradisi Merapi Merbabu, ada 3 begawan yang giat meneliti dan babat alas di bidang tersebut. Mereka yaitu Romo Kuntoro Wiryomartono, Kartika Setiawati, dan Willem van der Molen. Willem van der Molen bahkan menyebut Kartika sebagai satu-satunya orang Indonesia yang ahli di bidang naskah-naskah Merapi Merbabu setelah kepergian Romo Kuntoro pada 26 Juli 2013 silam. Dr. Kun Zahrun Istanti Sarjana Utama lahir pada 14 Agustus 1955 di Yogyakarta. Ia berkuliah di Fakultas Sastra dan Kebudayaan Universitas Gadjah Mada pada tahun 1974 dan memperoleh gelar sarjana muda di jurusan Sastra Indonesia pada 1981. Kun memilih skripsi filologi, sebuah bidang ilmu yang masih menjadi momok para mahasiswa karena dianggap sukar. Bahkan pada saat menempuh studi doktoral di seksi filologi, Kun berkuliah sendirian untuk beberapa mata kuliah. Ia pun ujian sendirian, tanpa pengawasan, di sebuah ruang dan pintu dikunci dari luar oleh sang dosen. Baru ketika ujiannya selesai, sang dosen, Profesor Doktoranda Baroroh Barit membukakan pintu. Berkat kegigihannya, usai lulus, Kun menjadi asisten Prof. Baroroh dan mengajar di seksi filologi untuk mata kuliah Khasanah Sastra Melayu Klasik. Kun tutup usia pada Agustus 2013. Karya-karya peninggalannya antara lain Panji Citra Pahlawan Nusantara 1981, Ajaran Moral dalam Hikayat Chandra Hasan 1990, analisis beberapa karya Nuruddin Araniri, Pengantar Teori Filologi 1995, karya-karya sastra Melayu klasik pengaruh Persia 1996, dan Hikayat Amir Hamzah, transformasinya dalam seni pertunjukan di Jawa 2005.